Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته ومن تمسك بدين الإسلام أما بعد. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih awladana fid-din وعلمنا وعلمهم التعويل. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكه المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا الله يا واسع الرحمة. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan segenap pengurus pembina pengawas Masjid Al-Istiqomah, ketua DKM ataupun mungkin ada sekretarisnya serta pengurus lainnya, Dewan Asadin yang saya tidak sebutkan satu persatu, serta jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan pertemuan sebelumnya. Jadi ini Ustaz Zaid melanjutkan pertemuan sebelumnya tentang ta'awudz atau isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan yang lalu, yaitu tentang tafel. Tafel itu meniup udara dengan sedikit hembusan ludah. Yang lalu itu ketika sahabat menyampaikan kepada Rasulullah SAW dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, beliau pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, setan telah mengganggu kehusuan salatku hingga aku lupa apa yang aku baca. Nabi bersabda, "Dzaka syaitan yuqal lahu ilzim atau insab. Faida asastahu fata'awwad billahi minhu wa fila ala yasarika talasa." Jadi kata Rasulullah, itu syaitan 3 kali. Itu tafel. Kemudian lanjutannya, jadi meludah itu ada 3 macam, ada 4, ada tafel,
ada basata atau basata yang suku. Kalau tadi meniup udara dengan sedikit hembusan ludah. Kalau yang kedua itu meludah biasa. Kemudian ada juga tanah khamar, meludah berdahak. Kemudian ada al-busa, meludah dengan bergelembung udara dan besar. Tapi kalau yang dalam sholat, kalau kita digoda, itu talqah itu meniup udara dengan sedikit hembusan. Itu keadaan khusus. Lalu lanjutannya, gimana tentang meludah? Nah, gimana tentang meludah? Sudah dibacakan 3 hadis dari baginda Rasulullah SAW. Hadis yang ketiga, idza tanakhama, kemarin saya sampaikan ayuhal jamaah sudah disampaikan. Jadi kalau mau masuk ke masjid tuh di depan pagar jangan biasa yang meludah, apalagi meludahnya ke depan. Kalau di sini pas banget berarti menghadap ke kiblat. Jadi kasih tahu, idza tanakhama ahadukum fala yatakhammanna qibala wajhihi wala an yaminihi wa yabsut an yasarihi aw tahta qadamihi al-yusra. Apabila ingin meludah, yang memburu-buru gitu ya, karena itu meludah yang buru-buru putih ya, berbesar. Bil masjid berarti ada itu suatu kesalahan. Wa kafaratha dan kafaratnya ya kita harus bersihin mainnya sejajarnya, membersihkan. Kita harus ya, kalau dulu kan karena pasir ya, jadi ditimbun. Kalau sekarang kan ubin, baiknya jangan. Kalau mau ya ke kamar mandi ya. Ini memang kebersihan ya. Rasulullah kasih tahu kebersihan. Kan kalau sering meludah-ludah sembarangan jorok ya, ludah-ludah sembarangan. Kemudian hadis yang kelima, man dakhala hadzal masjid, barang siapa masuk ke masjid, fihi, maka dia meludah di masjid tersebut, atau dia meludah yang model berdahak, yang model berburu atau berbusa dan berdahak, maka dia menggali lubang, maka berdahak, yang zubi khawbihi thumma liyakhruj bihi. Pakai tripod gitu ya. Intinya gini, kalau udah bersidah yang ente punya mana ya? Yang ente punya ini yang Ada di situ. kalau sekarang tisu kali ya, tisu. Kemudian buang ke tempat sampah. Selesai sudah mengenai kita tentang tapelnya. Sekarang ta'awud itu bacaannya gimana? Nah, gimana? Ada 3 model bacaan ta'awud. Yang pertama yang sering kita dengar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang sering kita dengar dan biasanya kita baca. Nah, yang kedua yang gimana? Ini saya suka membacanya. Yang kedua kita membacanya itu a'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Itu yang kedua, Sami'un alim. Jadi gak dibahas lagi. Ini dalil mengenai bacaan atau redaksi ta'awudz atau isti'adzah yang kedua. A'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Aku
berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk atau durhaka. Biasanya kalau di teks-teks itu dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu cara membaca yang kedua. Ayat jamaah, cara membaca yang kedua. Cangkel. Sambil menentukan. Yang ketiga, tapi masih yang kedua nih. Kalau tadi dalil Al-Qur'annya, ini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah membacanya ketika memulai sholat, tapi bacanya nggak kenceng. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Intinya begini, kalau tadi kita sudah tahu redaksi ta'awudz isti'adzah yang redaksinya itu berbunyi a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Dalilnya kita sudah dapatkan ya kemarin, itu Al-Haram 200, kemudian Fussilat 36 dan hadis ini. Berarti redaksi yang boleh jadi kita pernah mendengarnya, yang tidak biasa kita baca, ternyata ada dalilnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga redaksinya ini cara dibaca redaksi yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu huwas sami'ul alim atau innahu sami'un alim. Ini cara baca ini. Biasanya redaksi yang sering kita baca redaksi yang pertama dan redaksi yang kedua. Sudah ya? Selesai sudah mengenai redaksi ta'awudz atau isti'adzah. Ayat jamaah itu mukjizat dari segi bahasa, kemudian hukum yang dikandungnya ayat jamaah. Jadi hukum yang dikandungnya itu enggak berubah. Yang ketiga, menceritakan sejarah masa lalu. Al-Quran itu menceritakan sejarah masa lalu. Ini saya sampaikan ya, mukjizat Al-Quran dalam wawasan Al-Quran mengenai bahasa. Jadi kosakatanya itu 77.439, hurufnya 323.015. Jadi 323.015. Kemudian kalau kita mau tahu itu jumlahnya jumlahnya berkesesuaian dari segi bahasa, baik padanan, lawan, jumlah katanya, dampaknya. Hayat itu lawannya kan mau mati, itu disebutkan 145 kali, sama aja jumlahnya. Kemudian kalau bahasa kita akhirat dunia itu sama, akhirat dunia itu disebutkan 115 kali. Malaikat, syaitan dengan segala derivasinya 88 kali. Tumaninah, ketenangan dengan dia kecemasan 13 kali. Panas, dingin, sama-sama 4 kali dalam Al-Quran. Yaum, ayo jamaah, yaum
Yaum itu 365 kali, sejumlah hari dalam setahun. Sejumlah hari dalam setahun. Syahr, bulan. Kan bulan ada 12, disebutkan 12 kali. Kemarin yang Al-Basmalah aja kita udah tahu ya. Al-Basmalah itu 27 3, 4, 6, 17, 19, mulutnya 19. Itu antara At-Taubah dengan surah ke-27, dari 9 sampai 27 itu 19. Itu luar biasa. Mungkin kalau manusia itu nulis sesuatu banyak kelirunya gitu, kita ketikanya banyak typo-nya. Menunjukkan kabar baru dari segi bahasa, hanya di spill saja, karena kan belum masuk ke situ, spill aja bahasa. Kemudian yang kedua, ini masih menjelaskan tentang syaitan. Arti syaitan secara bahasa itu fi'il madinya syirk, secara bahasa artinya jauh atau menjauh. Karena yang namanya syaitan itu, ini perhatikan ya, jangan sampai salah menangkap. Syaitan itu sifat, jadi sifat makhluk yang sangat jauh dari kebenaran, kebaikan, serta pembangkang. Jadi memang pembangkang itu syaitan. Saya garis bawahi sifat makhluk. Jadi syaitan itu sifat makhluk. Sifat makhluk. Atau kalau bahasa kita, syaitan itu karakter. Ayo jamaah, syaitan itu karakter. Jadi diredaksi a'udzu billahi minasyaiton, berarti kita, aku berlindung kepada Allah dari syaitan, yaitu dari sifat buruk. Sifat buruk siapa? Sifat buruk bangsa jin dan bangsa manusia. Itu sabar ya. Nanti akan dijelaskan juga bahwa di dunia itu diciptakan 3 bangsa. Bangsa jin, bangsa malaikat, bangsa manusia. Nanti akan sampai juga, sabar aja. Jadi diredaksi atau disusunan kalimat ta'awuz, a'udzu billahi minasyaiton, berarti kita mohon perlindungan kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari sifat jelek, karakter buruk. Siapa? Bangsa jin dan bangsa manusia. Garis bawah ya, syaitan itu sifat. Syaitan itu pembangkang, durhaka, dan mengajak kepada pembangkangan atau kedurhakaan. Di mana itu adanya? Kita bisa baca dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Tak baca ya. Apa ada yang baca? Ada yang bawa handphone, bisa dibuka juga buat baca. 112.
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Dan demikian untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Jadi setan itu adalah sifat jelek manusia dan jin. Jelek apa? Membangkang durhaka. Jadi kalau kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, itu dari sifat jelek bangsa jin dan manusia. Ayo jamaah, kita nih mau infak, kita mau infak nih, kan sering dikasih tahu infak. Kita udah siapkan mau infak itu 100.000, tapi di kantong kita ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000. 5.000-nya ada 5 lembar. Yang tadinya kita mau 100.000, itu syaitan jadi dari godaan bangsa jin yang karakternya jelek, itu goda kita supaya kita jangan kasih yang 100.000. Apa iya cuma karakter jelek dari bangsa jin? Karakter jelek dari manusia juga kita dampingan sama teman kita. Kemudian tadinya mau bayar 100.000 gak jadi, karena teman kita ngajakin entah kemana, bisa jadi berupa amal yang melalaikan. Maaf ya, misalkan ngajak mancing, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung, atau ngajak yang lainnya, sehingga akhirnya nggak jadi. Akhirnya diambil aja yang 5.000. Kalau kata kiai, udah 5.000-nya yang diambil dari 5 lembar, itu dipilih yang 5.000 ya. Ahli kebaikan, ahli ibadah, orang yang istiqomah, dan jauhi orang yang ngajak kepada kerusakan. Kita berkorelasi dengan yang tadi, kita berlindung kepada Allah dari syaitan. Syaitan ini karakter sifat. Siapa? Sifat dari bangsa jin. Jadi bukan hanya jin tapi juga manusia. Pokoknya kalau membangkang durhaka kepada Allah, syaitan. Saya lanjutkan. Itu mengenai syaitan. Kemudian kata syaitan yang tadi disampaikan mencakup syaitan dari golongan jin maupun manusia, sifat makhluk ya, karakter. Bahwa semua sumber godaan dan kejahatan itu tadi sudah disampaikan. Kenapa tadi syaitan itu yang dimaksud itu adalah karakter atau sifat makhluk? Dalilnya ada dalam surah Al-An'am ayat 112. Kemudian juga dalilnya ada dalam surah Al-Jin. Ayo jemaah, surah Al-Jin ayat 11. Wa anna
minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'ita qidada. Surah Al-Jin ayat 11. Dan di antara kami, kata jin ngomong sendiri, dan di antara kami itu ada yang soleh. Jadi jin itu ada yang soleh, dan di antara kami ada pula yang kebalikannya, gak soleh. Ayo jemaah, jadi jin ini ada yang soleh, ada juga yang gak soleh. Dalam surah Al-Jin ayat 11. Jadi yang gak soleh itu namanya syaitan. Jadi mempunyai sifat durhaka, pembangkangan. Kemudian juga dalam surah An-Nas ayat 5 sampai 6. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oh, jadi dalam ta'awuz atau isti'adzah, kalimat atau kata asyaitan, minasyaitan, maksudnya adalah kita berlindung sesuai redaksinya, aku berlindung kepada Allah dari syaitan, dari sifat jelek bangsa jin dan bangsa manusia yang bisa membawa kita menghadap pada Allah. Kemudian juga ada dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selesai mengenai kata syaitan. Sekarang kita ingin tahu, katanya kan tadi syaitan itu sifat makhluk, karakter. Maka kita ingin mengetahui Allah menciptakan 3 makhluk, yaitu malaikat, jin, dan manusia. Pertama jin, sampai dengan ini perhatikan, jin itu nenek moyangnya itu adalah al-jan. Kalau dalam tafsir, saya searching itu lama, itu ternyata gak ada dari Al-Quran dan Al-Hadis, tapi tafsir-tafsir katanya berdasarkan Israiliyat, itu nenek moyang jin itu namanya Azazil. Tapi kan gak ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau al-jan itu ada, dilaknat, disebut dengan iblis. Diperhatikan, yang salah, dilaknat disebut dengan iblis. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin, nenek moyang jin al-jan, itu kami ciptakan dia dari sebelum Adam. Jadi jan itu, al-jan diciptakan sebelum Nabi Adam. Minnaris samum, dari api yang sangat panas. Al-jan. Yang ketiga, jadi kita tahu, oh berarti nenek moyangnya jin adalah al-jan. Kalau suatu saat kita mendengar ada yang nyebut Azazil, itu tafsir, tapi kalau dicari itu ayat Al-Quran dan hadisnya
Gak ada, tetapi penjelasan ulama sebagian mengatakan dari kisah-kisah Israiliyat. Yang ketiga, jin itu memiliki keturunan, jenis kelamin dan berkembang biak sama kita. Ayo jemaah, jin itu memiliki keturunan, jenis kelamin dan berkembang biak. Dalilnya di mana? Dalilnya dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Memiliki keturunan, jin itu memiliki keturunan. Al-Kahfi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bisal zalimina badala. Dicatat aja ya, dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Di kalimat mana? Di kalimatnya apa tattakhidunahu wa dzurriyyatahu, apakah kau akan mengambil iblis itu dan keturunannya itu menjadi penolong kita selain Allah. Jadi di suratul Kahfi ayat 50 itu menunjukkan bahwa yang namanya jin itu punya keturunan. Sabar nih, nanti kalau ada pertanyaannya, mati, apakah yang mati itu siapa? Apakah jin atau iblisnya juga mati? Nah, nanti ada penjelasan tuh. Sabar ya. Ya, azab ya. Baru sampai situ. Padahal banyak sekali ini. Nanti makhluk yang mukallaf diberi syariat, diberi akal dan hewan, banyak tentang jin supaya tahu. Allahumma Al-Fatihah. Iya kan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.